Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hari ini hadir semua ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah melihat atau mohon maaf ada yang mengalami cacat mata? Oke, ada ya. Artinya kita pernah melihat. Kira-kira apa keluhan dari orang tersebut? Tidak dapat melihat dengan jelas benda yang jauh. Kemudian apa lagi? Ya, tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas. Dari keluhan-keluhan tersebut kira-kira ada yang tahu apa penyebabnya? Apa yang digunakan para penderita cacat mata untuk membantu penglihatan mereka? Ya, benar. Jawabannya adalah kacamata. Ini dalam fisika, kacamata memiliki erat kaitan dengan alat-alat optik. Maka di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai alat-alat optik. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu alat optik, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan juga tujuan dari pembelajaran. Baik, untuk kompetensi dasar di sini yaitu 3.11, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan juga pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Kemudian, untuk indikator dan tujuan pembelajaran di sini ada dua. Untuk indikator sendiri yaitu yang pertama, menganalisis cara kerja mata dan kacamata sebagai alat optik. Untuk yang kedua yaitu menghitung besar titik fokus dan juga kuat lensa. Kemudian selanjutnya di sini untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cara kerja mata dan kacamata melalui pengamatan dan proses diskusi dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua di sini ada peserta didik dapat menghitung besar titik fokus dan kuat lensa melalui pengamatan dan proses diskusi dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan memulai masuk ke materi. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu alat optik? Alat optik ini sendiri merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan dan juga hukum pembiasan cahaya untuk membentuk suatu bayangan. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini, alat optik terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu alat optik alami, dan yang kedua yaitu alat optik buatan. Untuk alat optik alami itu sendiri, semua makhluk hidup di dunia ini memilikinya, yaitu mata. Kemudian di sini ada alat optik buatan. Alat optik buatan di sini contohnya seperti kacamata. Ada yang tahu teman-teman apalagi alat optik buatan lainnya selain kacamata? Ya benar, mikroskop, kamera, dan lain-lain juga merupakan alat optik buatan. Kemudian di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang prinsip kerja mata dan juga kacamata. Di sini di layar teman-teman sudah melihat tentang bagian-bagian mata. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya pada modul bahwa mata ini memiliki beberapa bagian juga di dalamnya. Nah, adapun bagian-bagian mata itu sendiri juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ya, ada yang bisa membacakan fungsi dari retina. Ya, yang di sana. Oke, benar ya. Jadi, retina itu berfungsi sebagai penangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk diubah menjadi sinyal mata. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja, di mana di sini merupakan penglihatan dari mata normal. Nah, untuk mata normal itu sendiri, pada saat kita melihat benda yang jaraknya cukup jauh, maka di sini akan terjadi beberapa reaksi pada mata kita. Misalnya di sini, pupil
pupil yang melebar. Kemudian yang kedua, otot mata yang mengkerut. Dan selanjutnya lensa mata yang memanjang dan juga menjadi pipih. Di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saat kita melihat benda dengan jarak yang begitu dekat, di sini juga terjadi beberapa reaksi pada mata kita, misalnya seperti pupil menjadi mengecil, ini ya teman-teman. Kemudian untuk otot mata menjadi panjang, dan selanjutnya pada lensa mata menjadi mengkerut dan juga menjadi cembung. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang cacat mata. Di sini saya mendeskripsikan dua tentang cacat mata yang paling umum terjadi. Yaitu ada miopi dan juga hipermetropi. Nah, apa yang dimaksud dengan miopi? Bisa dibacakan. Miopi ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya cukup jauh. Maka untuk melihat benda yang jaraknya cukup jauh diperlukannya alat berupa kacamata. Selanjutnya di sini juga ada titik fokus lensa dan juga rumus untuk menghitung kekuatan lensa. Nah, selanjutnya selain miopi ada juga yang dinamakan dengan hipermetropi atau rabu dekat. Rabu dekat ini merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jaraknya sangat dekat. Nah, oleh sebab itu, penderita hipermetropi memerlukan kacamata berlensa cembung untuk dapat melihat objek yang dekat dengan jelas. Dan di sini ada rumus untuk menghitung titik fokus lensa dan juga untuk mengukur kekuatan lensanya. Nah, selain itu, di sini juga ada yang dinamakan dengan PP dan juga PR. PP ini merupakan bisa juga disebut dengan titik dekat mata, dan juga PR bisa disebut dengan titik jauh mata. Pada mata normal, PP ini sebesar 25 cm, dan untuk PR yaitu tak terhingga. Adapun untuk penderita miopi di sini untuk titik dekat matanya yaitu lebih besar sama dengan 25 cm, dan untuk titik terjauhnya itu tidak sama dengan tak terhingga. Mengapa? Karena penderita miopi tidak bisa melihat benda yang jauh dengan jelas. Selanjutnya di sini ada juga yang disebut dengan hipermetropi, di mana titik dekat matanya yaitu sebesar lebih dari 25 cm, dan untuk titik terjauhnya yaitu tak terhingga. Karena di sini penderita hipermetropi tidak dapat melihat benda yang jaraknya sangat dekat. Ya, kira-kira teman-teman seperti ini gambarannya, mungkin agak kurang jelas ya gambarnya. Untuk yang di atas yaitu mata penderita miopi, dan yang di bawah ini merupakan mata penderita hipermetropi. Nah, untuk mata penderita miopi ini, di sini bayangan yang jatuh tidak tepat pada retina atau jatuh di depan retina ya. Nah, adapun setelah diberi perlakuan menggunakan kacamata atau disebut kacamata yang memiliki lensa cembung, maka bayangan akan terbentuk tepat pada retina. Dan juga begitu juga dengan penderita hipermetropi. Adapun pada penderita hipermetropi, bayangan jatuh di belakang retina, jadi tidak tepat pada retina atau melewati retina. Nah, adapun setelah diberi perlakuan berupa lensa cembung, bayangan yang terbentuk nantinya akan tepat pada retina. Baik teman-teman semua, selanjutnya di sini saya ingin meminta kalian membentuk kelompok sebanyak 4 orang. Di sini saya akan bagikan lembar kerja kepada kalian untuk dikerjakan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini petunjuk menggunakan
APD-nya. Kemudian di sini bisa dicermati soalnya baik-baik. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada tautan untuk melihat video. Jadi nanti di sini kalian akan menganalisis soal berdasarkan video yang sudah kalian tonton nantinya ya. Dan untuk yang soal yang kedua di sini, nanti kalian akan diminta untuk menghitung titik fokus dan juga kekuatan metal. Ya. Ya, apakah teman-teman semuanya sudah selesai mengerjakan APD-nya? Ya. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya? Ya, silakan ya. Untuk kelompok lainnya silahkan amati dan dengarkan hasil pemaparan dari kelompok 1. Ya, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman kelompok 1? Ya, mungkin di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok 1 berdasarkan hasil analisis yang telah diutarakan tadi sebelumnya oleh kelompok 1. Bukti apa yang bisa kalian temukan khususnya dari video tersebut? Jadi bagaimana dengan diskusi dari kelompok 1, apakah semuanya setuju? Oke, semuanya setuju ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman apa yang dibicarakan kelompok 1 tadi sudah cukup jelas ya teman-teman. Mengapa bayangan yang terbentuk pada mata penderita miopi ini ada di depan retina? Ya, sinar yang datang ini terjadi ya teman-teman. Sampai pada akhirnya saat sinar masuk mata, bayangannya justru berkumpul di depan retina. Alasannya mengapa? Ini disebabkan karena mata penderita miopi itu ukuran bola matanya lebih panjang daripada ukuran bola mata manusia yang normal. Seperti ini kan gambarannya. Sehingga di sini bayangan yang masuk ini justru berkumpul di depan retina. Berbeda halnya dengan mata manusia yang normal, ia akan tepat pada retina ya. Dan untuk penderita hipermetropi, mengapa di sini bayangan yang jatuh justru berada di belakang retina? Iya, jadi teman-teman, benar ya yang dikatakan oleh kelompok presentator tadi. Di sini ukuran bola mata hipermetropi lebih kecil daripada ukuran bola mata manusia normal. Oleh sebab itu, saat cahaya masuk, ia nantinya bayangannya akan berkumpul di belakang retina, tidak tepat pada retina. Nah, lalu apa kaitannya dengan mata miopi dengan lensa cekung dan mata hipermetropi dengan lensa cembung? Nah, di sini ada kaitannya ya teman-teman. Untuk penderita miopi, ia memerlukan lensa cekung. Dikarenakan pada lensa cekung, di sini nantinya sinar yang datang akan dibelokkan, sehingga nantinya sinar ini akan membias dan juga jatuh tepat pada retina. Begitu juga dengan penderita hipermetropi. Mengapa ia memerlukan lensa cembung? Karena kan lensa ini nantinya dapat membenarkan dan memfokuskan cahaya yang datang agar bisa sampai tepat pada retina. Ya, baik teman-teman, sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang alat-alat optik. Jangan lupa untuk materi yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya diingat dan juga dicatat, karena sesungguhnya hewan buruan akan lepas jika tidak diikat dengan kuat. Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Jika tidak dicatat, nantinya akan cepat lupa. Ya, baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dapat dihadiri. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.